Oke. Jadi maksud B di sini koefisiennya. Misal, saya taruh lagi nih misal ya. Misalnya 2x kuadrat plus 6x plus 10. Berarti A-nya berapa? 2. B-nya? 6. C-nya? 10. Bingung nggak? Boleh berapapun. Oke, karena eh, kalau udah gini nyarinya agak ribet. Tapi insya Allah kita belajar hari ini. Kalau nggak besok pokoknya ini harus beres aja. Tapi memang kalau udah lebih dari satu, jangankan anak SMP, anak SMA aja suka nebak-nebak jawabannya. Nah, tapi iya betul. Kalau A-nya lebih dari satu, itu karena akan ribet. Ya, tapi ada nggak? Ada, di SMP tuh ada. Cuman anak-anak SMA yang nggak serius belajarnya, biasanya nyari faktornya itu akan bingung. Nah, itu. Jadi saya kasih contoh satu dulu. Nah, kalau ini berarti A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Oke ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memfaktorkan. Apa sih memfaktorkan itu? Di sini kita akan mencari menyelesaikan persamaan kuadrat. Apa sih maksud menyelesaikan? Saya misalnya punya tadi berapa nih? Udah saya hitung loh sebetulnya ini. Kenapa bisa segini? Saya punya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Artinya kalau kita masukkan x-nya misalnya tertentu harus sama dengan 0. Ah Pak, ngarang aja 1. Misalnya x-nya 1. Berarti 1 kuadrat tambah 5 kali 1 tambah 6. Hasilnya 0 nggak? Ini 1 kuadrat berapa? 1. 5 kali 1, 5. 5 tambah 6. Nah, apakah 0? 1 tambah 5? 6 tambah 6? Nah, maka nggak mungkin X-nya 1. Lah, gimana caranya kita mencari nilai X yang kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka hasilnya sama dengan 0. Apakah nembak satu-satu? Kelamaan. Ada berapa bilangan bulat di dunia ini, ya nggak? Nah, tapi kita harus mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Ah, kita misalkan masukin min 2 deh. Misalnya ya. Berarti kalau min 2, berarti min 2 kuadrat ditambah 5 dikali min 2 ditambah 6 sama dengan 0. Min 2 kuadrat berapa? Hmm. Nah, tetot. Nggak mungkin min kalau dipangkatkan positif. 4 ditambah 5 dikali, kalau tutup kurung dikali ya, kecuali nggak ada. Nah, kecuali gini, tapi kalau tutup kurung artinya 5 dikali min 2. Berapa 5 dikali min 2? Iya, diulang lagi. Hmm? 5 dikali min 2. 5 dikali min 2. Mm-mm.
5 dikali min 2, ya min 10. Iya dong, 5 dikali min 2, ya min 10. 5 dikali 2 berapa? 10. Ada minnya. Plus kali min, ya min. Bingung nggak? Bingung nggak? Oke. Nah, jadinya ditambah 6. Apakah sama dengan 0? Iya. Betul nggak tuh? Betul. Nah, ini kita masa kita apa namanya? Harus coba satu-satu baru ketemu? Iya kan? Kan nggak mungkin kan? Nah, terus gimana dong? Nah, makanya kita harus mencari nilai X yang memenuhi ini berapa aja sih gitu ya. X-nya berapa aja sih? Nah, caranya saya akan mengajarkan hanya mengajarkan satu. Apa dua ya? Dua deh yang sering dipakai. Sebetulnya caranya ada 4. Nanti di SMA diajarkannya ada 4. Kok Pak nggak diajarin semua sekarang? Karena kalau diajarkan semua lama dan nanti pun guru pun sebetulnya tidak harus mengerjakan dengan semua cara. Ya, tapi kalau Alifa menguasai 2 cara ini, insya Allah bisa sampai seterusnya. Nggak perlu yang 4. Walaupun di sekolah saya bilang nanti kemungkinan di kelas 10 itu diajarkannya berapa cara? 4 cara. Satu lagi saya taruh di sini, ada cara menggunakan matriks. Ya, di SMP itu diajarkan 3 plus nanti di SMA ada tambah matriks gitu ya. Nah, kemudian yang dikuasai minimal hanya 2 saja. Oke. Nah, apa yang pertama memfaktorkan? Ini kelihatannya pusing nggak? Pusing nggak ngeliatinnya? Oke. Ya, jadi tapi saya akan mengajarkan yang 2 ini. Ya, wajib bisa ini mah. Ah, Pak kan nanti kelas 10 ya kelas 10 teh, belum nggak nyampe setahun. Alifa itu udah kelas 10 udah belajar ini gitu kan. Ini kelas 10 nih, kelas 10. Semester semester 1 kalau nggak salah ya. Tergantung guru, tapi ini kelas 10 jadi tinggal beberapa bulan dari sekarang nih dapat ini. Oke. Tadi saya kasih ambil contoh, sengaja saya ambil contoh yang ini. Kenapa? Karena ini gampang. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Syaratnya kita harus tahu nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya. A-nya berapa tadi? B-nya? C-nya? Oke. Nah, si A kita harus ya cari nilai A dikalikan dengan C berarti berapa di sini? 1 dikalikan dengan 6 berarti 6, betul nggak? Sedangkan disisain kita punya ya. Oke.
Sekarang tadi A kali C, betul? Udah ya? Nah, sekarang di sini kita ada namanya B. B-nya tadi berapa? 5. Oke, ini saya akan mengetes ingatannya. Kita harus mencari faktor dari 6. Berapa aja tuh faktor dari 6? Enggak, berapa aja? Bisa 1 kali 6. Betul nggak? Di sini aja ya. Ini penting. Makanya waktu itu saya cerewet. Faktor itu kayak gimana gitu ya. Nah, bisa 1 kali 6. Bisa min 1 kali min 6, betul? Bisa. 2 kali 3, bisa. Itu mah sami mawon atuh 2 kali 3 jeung 3 kali 2 mah. Berapa? Min 2 kali min 3. Bingung nggak? Oke? Nah, sekarang kita cari di mana hasil faktornya harus hasilnya sama dengan B. Yang mana nih? Iya, jadi faktor yang mana? Supaya ditambahin 5. Ini kan faktornya ada 1 kali 6, 2 kali 3, min 1 kali min 6. Nah, yang mana supaya hasilnya 5? Nah, 2 sama 3. Jadi kita pilih yang ini. Bingung nggak? Iya, harus cari kombinasi mana yang menghasilkan perkaliannya jadinya A kali C yaitu 6. Kalau ditambahin hasilnya B. Oke, jadi di sini berapa? Nah, baru X kuadrat ditambah 5X plus 6 sama dengan 0. X yang mungkin ini yaitu X ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah 3. Kenapa dapat 2? Dari sini. Kenapa dapat 3? Dari sini. Iya, jadi oke, ini emang nggak apa-apa. Emang waktu itu kita belajar tentang distributif, komutatif itu sebentar parah gitu ya. Jadi mungkin agak bingung. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika X kuadrat tambah 5X tambah 6 atau di sini persamaan kuadrat, kita faktorkan, maka sudah pasti bentuk polanya akan menghasilkan seperti ini. Masa Pak? Iya, kita coba ya. Kalau ini kita balik dari bawah ke atas, berarti X kali X kuadrat. Iya nggak? X kali 3 ditambah 3X. Iya nggak? 2 kali X ditambah 2X. 2 kali 3 tambah 6. Berarti X kuadrat tambah 3X tambah 2X. Nah, bingung nggak? Iya. Kan ditambahin bukan dikaliin. 3X tambah 3 apel tambah 2 apel berapa apel? Nah, ya ini jadi 5X. 3X tambah 2X. Apanya? X-nya gimana? 2 apel tambah 3 apel jadi berapa apel? Enggak jadi 5 apel-apel kan? Ya iya, 3X tambah 2X ya 5X, enggak jadi 5XX gitu kan maksudnya? Kalau dikali baru 5 apel dikali
3 apel 15 apel kuadrat. Kan gitu. 3 apel emang harus pakai makanan aja ini mah. 3 apel dikali 5 apel baru tuh 6 apel kuadrat. Nah, tapi kalau 3 apel ditambahin 2 apel, iya cuma 5 apel, nggak usah ada apel-apel lagi. Bingung nggak? Oke. Ini baru pakai apel udah ngerti. Apa? Ya bukan. Kalau dikaliin baru ada kuadratnya. Ya ini kayak apel aja gini. Ya nggak? Bingung nggak? Nggak bingung? Kalau masih bingung saya pakai uang nih. Biasanya kalau pakai uang siswa pada ngerti semua. Oke ya, cukup pakai apel udah ngerti ya? Oke, untung belum sampai ke uang. Kalau udah uang tuh langsung ngerti semua nanti. Oke. Nah, ini kita balik lagi. Ini kita kan buktikan. Nah, justru sekarang itu sebetulnya di soal kita punya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. X tambah 2 sama X tambah 3. Gitu kan? Dapat dari mana Pak? Itu tadi di sini. Nah, artinya kalau ada kayak gini, artinya X ditambah 2 itu sama dengan 0. Ya, jadi masing-masing. X ditambah 3 juga sama dengan 0. Bingung nggak? X ditambah 2 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi kita pisahin. X tambah 2 sama dengan 0. Juga X tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita pisahin gitu faktornya. Nah, udah pindah ruas. Jadi X-nya min 2 sama X-nya min 3. Iyo, dong. X tambah 2 sama dengan 0 ya. Berarti X-nya ya min 2 dong. Sama dengan 0. Iya. Nah, jadi ini yang memenuhi persamaan supaya hasilnya 0. Coba ya. Kita punya X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi X-nya berapa sih supaya dia jadi sama dengan 0? Persamaannya? Iya, jadi gini. Jadi min 2, kita misalnya X-nya kita coba yang min 2 dulu. Jadi min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambah 6. Jadi 0 enggak nih? Min 2 kuadrat? Oke, oke. Terus lanjut. Berapa nih? Min 2 dikuadratin. Tetot. Iya positif, tapi bukan jadi 2. Jadi 4. Min 2 kali min 2 ya jadi 4. Terus? Tambah 6. Betul nggak jadi 0? Sekarang kita coba masukkan X-nya min 3. Min 3 tambah. Ya.
Tadi keluar emang. Oh, oke. Oke lah, oke. Sampai mana tadi kita? Nah, sampai kita sekarang coba min 3 gitu kan. Kalau kita masukin berapa nih? Min 3 kuadrat. Iya, betul. 9. 5 kali min 3. Min 15. Ditambah 6. Sama dengan 0 nggak tuh? Betul kan? Nah, berarti yang memenuhi nilai X yang memenuhi persamaan supaya jadi sama dengan 0, yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 3. Nah, bingung nggak sampai situ? Nah, 0 itu apa sih? Jadi, secara umum yang namanya fungsi boleh kita tulis fx sama dengan x kuadrat tadi apa? 5x plus 6 gitu ya. Nah, fx ini kita bisa ganti juga dengan simbol y sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Oke. Pak, boleh, boleh. Jadi ini f dalam kurung x diganti sama y itu boleh. Dan memang seperti itu. Nah, masih ingat nggak? Kita pernah belajar koordinat kartesius di mana yang sebelah sini x atau y? Yang di sini x atau y? X. Di sini y. Dan tadi kalau y-nya kita ganti jadi 0, jadinya x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, maka ketemu x-nya tadi min 2, betul? Maka ketemu x-nya jadi min 3, betul? Nah, ini dengan kalau y-nya 0, artinya koordinatnya di sini min 2,0 dan min 3,0. Maksudnya Pak, nah min 2,0 berarti lebih kurang kalau ini min 1, min 2 di sini, ini min 2,0 dan ini min 3,0. Ini dapat min 2,0, ini dapat min 3,0. Bingung nggak? Benar nggak bingung? Terus bentuk apa? Iya, betul. Nah, terus bentuknya gimana, Pak? Nah, kalau saya gambar, nanti jelek, diketawain. Jadi saya mendingan juga bikin dari sini. Dihapus, dihapus. Ini tadi plus. Itu kan? Betul kayak gini? Nah, jadilah grafiknya yang bagusnya seperti ini. Tuh, ini min 2, ini min 3. Tuh, ini min 2, ini min 3. Gitu. Nah, kita baru mencari X yang nilai A-nya 1. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, saya kasih soal yang satu dulu. Ini harus paham banget ya. Jadi emang sebelum lanjut tuh, aduh kalau nggak paham tuh susah. Jadi saya kasih, apa? Insya Allah jam 10. Mau kemana sih emang? Hebat juga nih. Anak muda. Misalnya ini, berapa ya? Oh, misalnya ini min X min 6. Begitulah. Saya mah pokoknya orangnya begitu aja. Tuh, berarti carilah faktor-faktornya. Coba gimana nih? Langkah-langkahnya ingat nggak?
Jangan X kuadratnya, A-nya. A-nya berapa? 1, B-nya berapa? Ada, kalau nggak ada B-nya berarti 0. Ini ada. Itu, makan kalau di sini benar B-nya 5. Ini B-nya tadi B-nya berapa nih tadi mana teh? Nih, mana tadi ada. Nah, ini B-nya 6 tuh. Ini kelihatan nggak? B-nya 6. Kenapa? Ini kan depan X 6, jadi B-nya 6. Depan X kuadrat 2, jadi A-nya 2. Lah pertanyaan saya ini kenapa jadi 5? Ya nggak boleh lah, harus ngikutin di sini. Ya jadi B-nya ya -1. Kan ini -1. Tuh, untung belum lanjut. Apa? Ya kan emang 5 itu B-nya tuh. Depan X-nya. Iya, betul. Nah, ini udah ada nih. Berarti ya B-nya -1 kalau dari pesaman ini. Ya udah, misalnya nih. Nih misalnya nih ya, X kuadrat. Misalnya X kuadrat min 10X plus 7. Jadi A-nya berapa nih? A-nya 1. Di depan ini 1. Ya kan ini X kuadrat. Di depannya 1. Nih misalnya nih saya ganti deh. Ini saya ganti. Ini misalnya min 3X kuadrat. Berarti A-nya? Ya min 3. Berarti B-nya? Min 10. Berarti C-nya? 7. Lah, terus kenapa dia di sini bingung? Kenapa jadi B-nya min 1? Kenapa bingung? Yang menentu. Kalau saya sudah menulis persamaannya, kita nggak bisa menentukan ABC-nya sembarang. Orang udah ada saya tentukan seperti ini. Ini saya sudah menentukan X kuadrat min X min 6. Nah, kita nggak bisa menentukan ABC-nya sembarangan. A-nya 1, B-nya ini min 1 jadinya kan. Berarti C-nya? Nah, ya udah ini. Yang di mana? Ini. Kenapa nggak ngikutin ini? Oh, ya kalau bikin ininya mah bebas. Tapi kalau udah ada seperti ini, nggak bebas ya udah nih, ini saya kasih contohnya nih seperti ini nih. Bunga nih contoh nih. Ah jangan jangan jangan, kasihan kasihan. Yang gampang dulu. Kok nggak ada yang gampang sih? Ini soal apaan sih? Ketawa lagi. Ini. Orang tuh sedih, bukannya ketawa, nggak ada yang gampang. Dia menertawakan saya dia malah. Saya berjuang loh supaya cari yang mudah buat dia. Nggak ada, dia malah seneng. Nih misalnya nih. Nih misalnya nih tuh. Berarti ini A-nya berapa? Ini dari soal loh ini. A-nya berapa? B-nya? Itu mah C-nya tuh min 12 mah. Kenapa jadi 6? Kan ini B tuh yang di depan X. Di depan X ada berapa di sini? Ya 1. B-nya 1. Apaan sih? Sayang apaan sih? Apa sih coba Ali Pak? Ceritakan kronologisnya gimana gimana gimana. Ta ta ta. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Ini saya kasih.
Ini, dari sini kita beranjaknya, oke. A-nya di sini 1. Terus? Enggak, yang ini yang sekarang, jangan yang tadi, yang sekarang. B-nya berapa? Lah iya, B-nya 1. Terus? Lah, ini di depan X berapa? Ya, berarti yang di depan X itulah nilai B-nya. Yang mana yang ini? Ini saya tulisnya 5 ya, jadi B-nya 5. Ya kan dari soal, tergantung soalnya. Sekarang ini soalnya, betul nggak? Nah, kalau ini soalnya, ya kita A, B, C-nya yang ngikutin yang di soal. Nggak bisa kita nentuin A-nya jadi 10. Kan ini udah ada di soalnya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 12. Nah, terus yang bingung apa? Terus apa yang bingung? Ya, supaya angkanya bagus. Supaya nanti kalau kita faktorkan ada. Emang ada Pak yang ada faktornya banyak. Jadi kalau saya angkanya asal aja itu banyak yang nggak ada faktornya. Nggak ketemu nilai X-nya. Ini ada ini. Gitu. Oke, ini saya udah ya, ngerti ya. Jadi ini sampai sini bingung nggak nih menentukan ABC-nya? Makanya saya cuma tanya ABC-nya dulu sebelum melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Iya, betul. Itu harus ngikutin di soal. Dah, dah. Nah sekarang nggak ada pertanyaan nih. Coba saya tes lagi deh. Misalnya saya punya 3x kuadrat min 10x min 7. Berarti A-nya? B-nya? Min 10. C-nya? Min 7. Udah gitu kan? Udah. Nggak ada yang ditanyakan. Lanjut. Nah, sok. Udah gini gimana? Saya mau mencari nilai X-nya. Gimana caranya? Nah, oke. Min 6. Jangan 6. Min 6. Faktornya berapa? Kalau ditambahin hasilnya min 1. Kan begitu. Oke, bingung nggak? Oke, jadi berapa faktornya? Kita cari kombinasi dari min 6 kalau ditambahkan hasilnya min 1. Gimana nih? Min 6 sama 1, ya nggak? Kalau kita tambahin jadi berapa min 6 tambah 1? Min 5 lah, kita pengennya min 1. Min 6 sama min 5 mah min 6 kali min 5 berapa? Lah, kan kita mencari faktor dari min 6 kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Sekarang min iya, kan faktor tuh selalu begitu. Faktor dari 12, berarti 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Makanya dulu saya ingat-ingat tuh faktor, pemfaktoran sampai belajar KPK FEB, ingat nggak? Ya, oke. Jadi faktor berapa kalau ditambahkan hasilnya min 1? Iya, oke, berapa? Nanya. Oke lagi nih. Min 2. Min kali min 2, min kali min 2 kali min 2, 4.
Min 2 kali 2 mah min 4. Kan supaya jadi min 6. Nah, kali 3. Min 2 kali 3? Min 6. Betul dong? Min 2 tambah 3? Min 2 ditambah. Min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 3. Plus 1. Kan saya punya utang 2 dibayar 3. Ya, saya punya lebih 1 dong. Oh iya. Tapi kita pengennya min 1, bukan plus 1. Nah, pinter lah kalau begitu mah. Berarti harus min 3 sama 2. Berarti faktornya kita tulis X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Bingung nggak? Nggak bingung? Berarti di sini X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Bingung nggak? Halo? Halo, halo, halo? Bingung? Halo? Ya, bingung nggak nih? Apa tadi? Nah, ini kan. Berarti di sini X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya? Min 2. Bingung nggak? Nggak ada yang mau ditanyain nih. Ini sampai sini. Nah, coba kita cek. Cek di mana? Cek di Mathway. Di sini tadi berapa? Min 1. Min 1. Di sini hasilnya min 6. Betul nggak? Kok ngapain min 1 ada satunya ya? Nah, gini. Mana tadi? Kok nggak ada sih? Tuh kan tadi ketawain lagi sama dia. Kata gitu, oh, min 66 pantesan, min 66. Nah, perhatikan. Kita perhatikan mana memotongnya nih. Nah, dia memotong di min 2 dan 3. Tuh. Min 2 dan 3. Bingung nggak? Nggak bingung sampai sini. Nah, sekarang ya. Dibikin grafiknya. Iya, nanti suruh bikin grafiknya. Jangankan di SMA, di SMP juga gitu. Makanya ini banyak sebetulnya. Makanya kalaupun hari ini nggak beres, besok. Tapi ini bab terakhir insya Allah. Yang lain mah ya agak ya penting. Tapi itu mah gampang banget, sambil merem juga bisa. Sambil merem bisa tidur, saya belum selesai. Sambil merem juga bisa tidur gitu kan. Kalau ini mah sambil melek, sambil terangin juga belum tentu bisa-bisa kalau ini mah. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya lebih dari 1? Maksudnya gimana Pak? Misalnya 2x kuadrat. Nah, inilah dia. Ini saya jujur aja kalau ini saya harus mencari soalnya karena bisa jadi jelek, susah kalau itu mah mencari nilainya. Oh, ini ada nih contohnya di sini. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya ini. Berarti ini A-nya berapa? 2. Berarti B-nya berapa? Berarti C-nya berapa? 6. Oke, lancar ya. Nah, sekarang kita cari faktor yang sama nih, 2 dikali 6. Berapa 2 kali 6? 2 kali 6, 12. Kalau kita tambahkan hasilnya 7. Berapa?
Kita kali A dikalikan dengan C. Ternyata kan 12. Kita cari faktornya kalau kita tambahkan jadi 7. Nah, 3 kali 4. Bingung nggak? Perhatikan baik-baik di sini tingkat kesulitannya. Kita sudah ketemu ternyata di sini yaitu perhatikan ya. 7x ini dapat dari mana? Dapat dari 3x ditambah 4x. Lah di sini masih berlaku gini, bingung nggak? Jadi kita hanya memecah 7x aja, bingung nggak? Nggak bingung? Sekarang kita masuk ke tingkat kebingungan selanjutnya. Gimana sekarang saya punya 2x ditambah 3x? Ya, ini sama aja di 2x kuadrat tambah 3x di setiap ruas ini ada yang sama nggak? Apa? X. Berarti X kita keluarin. Kalau X kita keluarin, maka 2x kuadrat tinggal jadi 2x dan 3x tinggal jadi 3. Bingung nggak? Oke, sekarang 4x tambah 6. Ada yang sama nggak? Ada. 4 bisa dibagi 2 nggak? 6 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Jadi di sini 2x tambah 3. Bingung nggak? 2 kali 2x. 2 kali 2x. 4x. 2 kali 3. 6. Bingung nggak? Sekarang perhatikan baik-baik. Ini 2x tambah 3. Ini 2x tambah 3. Betul nggak? Udah sama belum 2x tambah 3 sama 2x tambah 3? Udah sama kan? Nah, kalau udah sama, maka faktornya apa? Faktornya yaitu x ditambah 2 dikalikan dengan 2x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi x ketemu min 2. Ini. Nanti dia bingung lagi. X tambah 2 sama dengan 0 gitu kan? X sama dengan min 2. Nah, ini gimana nih? 2x tambah 3 sama dengan 0. Jadi x-nya berapa? Ayo. Bunga terakhir gimana caranya? Kita sudah belajar bolak-balik dulu, pindah ruas. Disinilah saatnya diuji. Jadi berapa? Hah? Tetot. Enggak lah. Coba aja masukin ke sini. 2 dikali min 5, min 10, tambah 3, min 7. Enggak jadi 0. Min, tapi min berapa? Berarti 2x 3 pindah jadi min 3. Bingung nggak sampai sini? Terus x sama dengan min 3 dibagi 2. Bingung nggak? Nggak bingung? Bingung di mananya? Iyalah, saya tahu. Kan itu pindah ruas. Gimana? Oke. Supaya tinggal 2x ya, supaya tinggal 2x. Kan tadinya begini ya nggak? Supaya tinggal 2x, maka di sebelah kiri kita kurangin 3. Betul nggak? 3 kurangi 3 berapa? Habis. Di sini tinggal 2x kan? Tapi kalau di kiri kurangi 3, di kanan juga harus dikurangin 3 kan nggak boleh. Kita nggak boleh mengubah hasil. Bingung nggak sampai sini? Berarti di sini tinggal 2x. Di sini 0 kurangi min 3 ya jadi min 3. Bingung nggak?
Supaya di sini kiri tinggal X, batas dibagi 2. Betul nggak? Kalau kiri dibagi 2, kanan dibagi 2. Maka yang tersisa di sini tinggal X, ini yang tersisa tinggal min 3/2. Nah, daripada bingung, saya mendingan juga pindah ruas. Di sini ada 3 positif, pindah ke kanan jadinya negatif. Di sini 2 dikali X, kalau pindah jadi pembagi si 2-nya, bukan pengali. Tuh, jadi pembagi. Ya udah, itu nilai X-nya. Nah, berarti berapakah faktor dari 2x plus 7 ditambah 2x kuadrat plus 7x plus 6? Ya, berarti faktornya x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3/2. Oke, bingung nggak sampai sini? Oke, kita coba cek 2x kuadrat plus 7x plus 6. Apa tadi? 2x kuadrat plus 7x plus 6. Nah, ketemu di mana? Di sini, min 2 sama min 1/2 ya? Tuh, min 2 sama min 1/2. Min 3 dibagi 2 kan min 1/2, betul nggak? Nah, jadinya di situ. Tuh. Inilah perpotongan 2x kuadrat tambah 7x tambah 6. Ini grafiknya. Bingung nggak? Ada yang bertanya sampai sini? Pak, ada cara lain nggak Pak? Selain kita memfaktorkan seperti tadi, kita cari faktornya. Ada. Namanya rumusnya A, B, C. Ini yang saya akan ajarkan. Disebut rumus ABC karena kita menggunakan rumus. Tidak perlu kita mencari faktor dan kawan-kawan. Yang penting masukin aja ke rumus. Contohnya, ini. Perhatikan baik-baik. X1,2 rumusnya min B. Rumusnya apa? Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti X1,2 sama dengan min B. B-nya berapa kalau lihat dari sini? Berapa B-nya? Ini dari sini B-nya berapa? 2 ma A-nya. Ini dari persamaan ini. Kita ceritanya akan mencari bukan cara pemfaktoran, tapi pakai cara yang kedua yaitu rumus ABC. Berapa B-nya? 7. Karena rumusnya min B, berarti min 7. Min 7 plus minus akar dari B kuadrat. Jadi berapa tadi B-nya? Berarti 7 kuadrat. Bingung nggak? Dikurangin 4. A-nya berapa? Dikali 2. C-nya berapa? C-nya 6 positif. Dibagi 2. A-nya berapa? A-nya 2. Nah, bingung nggak sampai sini? Bingung nggak? Berarti X1,2 sama dengan min 7 plus minus. Pak, plus minus apa? Nanti kita bahas akar dari 7 kuadrat. 7 kuadrat berapa? 7 kali 7? 7 kali 7. Bunga cerai. 7 kali 7 berapa? 49. 4 kali 2? 8 kali 6?
Nah. Delapan kali 6? 48. Dibagi 2 kali 2? Min 7. Nah, plus minus 49 kurangi 48? 1/4. X 1,2 min 7 plus minus akar 1 berapa? Akar 1? 1/4. Bingung nggak sampai sini? Akar 1. Akar 1 kan 1. Akar 1 dari 49 kurangi 48. Bingung nggak? Yoi, ini akar. Oke. Nah, maksud plus minus ini kita pisahkan. Min 7 plus 1 dibagi 4. Ya, sama min 7 min 1 dibagi 4. Jadi namanya plus minus. Yang pertama kita coba plusnya. Yang kedua kita coba minusnya. Min 7 ditambah 1. Min 7 ditambah 1. Min 6. Berarti min 6/4. Min 6 dibagi 4. Min 6 dibagi 4. Min 1/2. Min 7 dikurangin 1. Min 7 dikurangi 1. Min 8. Min 8 dibagi 4. Berapa? Min 2. Oke. Nah, ketemu min 1,5 sama min 2. Jawabannya sama nggak tuh? Min 1,5 sama min 2. Jadi mendingan pakai rumus ini atau rumus ABC? Apa-apa? Nggak usah ada lagi. Ini penting parah tahu nggak? Ini lebih penting daripada tidak ada rumus ini. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Oke ya. Jika tidak ada, kita lanjut lagi. Apa selanjutnya? Nah, setelah kita mencari yang tadi, kita akan menganalisis jenis-jenisnya. Maksudnya apa, Pak? Jenis-jenisnya. Jadi gini. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat bergantung dari diskriminan. Di mana diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, ini rumus D kuadrat. Apa sih maksud jenis-jenisnya? Perhatikan baik-baik. Tadi saya ngasih contoh X kuadrat min X kuadrat berarti min X ya, min 1. Min berapa tadi? Min 6 ya? Oh iya benar. Min 6. Sama dengan 0. Nah, ketemu tadi hasilnya X min 2 dan X plus 3. Betul? Nah, ini namanya apa?
Betul kan ini? Betul. Nah ini namanya persamaan kuadrat, akarnya real dan berbeda. Maksud berbeda Pak, min 2 sama 3 sama atau beda? Beda kan? Nah ini contoh yang A. Udah. Nah ini nah ini untuk yang A. Jadi akar-akarnya min 2 sama 3 ini beda. Nah ini yang A. Jika D lebih dari 0 maka akar persamaan kuadratnya real dan berbeda. Maka kita coba. B-nya berapa nih? Dari sini B-nya berapa? Yang dari sini. Iya. Kenapa B-nya 3? Ini dari sini. Kenapa 4? B-nya dari sini. B-nya min 1. Min 1 kuadrat dikurangin 4. A-nya? C-nya? Min 6. Min 1 kuadrat berarti 1 dikurangin 4. 4 kali min 6? Min 24. Iya, jadi min 24. 1 dikurangin min 24 berapa? 1 dikurangin min 24. Jadi berapa? Nah, jadi plus 24. Jadi 25. Ya iyalah, min kali min. Diskriminannya kan 25, betul nggak? Nah, 25 ini lebih dari 0. Nah, maka hasilnya berbeda. Ya kan? Hasilnya berbeda dan akar-akarnya real, ada. Kalau contoh yang B, ini yang A. Kalau contoh yang B misalnya X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0. Ini contohnya. Coba. Jadi berapa nih X-nya? Ini plus. Kalau dikalikan plus 4, kalau ditambahkan min 4. Hasilnya dikalikan positif 4, ditambahkan negatif 4. 4 itu berapa kali berapa?
2 kali 2. Tapi supaya min 4 bukan 2 kali 2, tapi min 2 dikali. Nah, berarti X min 2, X min 2. Bingung nggak? Berarti X sama dengan 2, X1-nya, X2-nya juga sama dengan 2. Nah, lihat di sini akar-akarnya real itu ada. Dan hasilnya kembar, sama. X1-nya 2, X2-nya 2. Bingung nggak? Nah, coba kita coba D-nya. Coba, D itu B kuadrat min 4AC. B-nya? B-nya? Dari sini? B-nya dari sini. Min 4. Berarti min 4 kuadrat dikurangin 4. A-nya? 1. C-nya? 4. Min 4 dikuadratin? Min 4 dikuadratin? Min 4 dikuadratin? 16. Ya. Iya, apa lagi? 16. Terus 4 kali 4? 16. 16 kurangin 16? 0. Nah, kalau 0 ternyata hasilnya kembar. Betul nggak tuh kembar? Betul. Nah, nanti di soal ada pertanyaan. Apakah akarnya kembar? Apakah akarnya kembar? Nah, nanti kita harus cek. Jadi nggak usah cari. Cek aja pakai D. Ah, itu mah Bapak. Oke, ini ada soalnya. Saya kasih soal. Mana teh? Nih. Coba pilih yang memenuhi rumus ini. Pakai rumus ini. Mana akarnya yang real dan berbeda? Yang mana coba? Coba cari yang mana tuh? Yakin? Saya coba ya yang B ya. B-nya berapa yang B? Min 6. Min kuadrat. Dikurangin 4. A-nya? 1. C-nya? 9. Min 6 dikuadratin? Berapa? 36. Tuh kan, saya suruh ngapalin di hari pertama jadiin PR, ya enggak? Iya. 4 kali 9? 36. Lah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti real dan kembar. Ditanya kan yang bukan kembar, berarti bukan B. Iya kan, ini mah ditanya juga bukan kembar, justru yang beda, yang tidak kembar. Yakin nih? Nanti saya udah ngitung salah lagi. Oke, coba lihat yang A. X kuadrat min 2X plus 3. Berarti B-nya? Min 2. Kuadrat min 4. A-nya?
1. C-nya? Min 4 kuadratin. Min 2 dikuadratin. 4. Dikurangin 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. 4 kurangin 12. Min 8. Lah kalau min 8 itu kurang dari 0, ya enggak? Lah kalau kurang dari 0, akar-akarnya tidak real. Berarti bukan juga. Ini mah tidak real, gimana? Oke. Udah 2 A sama B. Terus dia tinggal C sama D. Oke. Ya kan? Udah, pokoknya hitung. Yang mana, jangan main ditembak aja langsung. Oh, berapa ya? Gimana? Udah. Oh, berapa ya? Yakin nih, udah nih terakhir nih. Karena kalau udah ada salah ya pasti yang C gitu kan. Coba. Ih, jadi yang D atau yang C? Coba gimana? Ayo masukin angkanya. Kenapa 3 kan B kuadrat? Min 5. Terus dikurang. Apa sih dia? Jadi jadi yang mana? Jadi dikurang, ya udah kurangin 4 kali. Nah, kali 1. Kenapa kali 1? Kan rumusnya A kali C. Lah, si ini tuh A-nya berapa? A-nya 2, gitu loh. Jangan lihat yang di atasnya, tapi lihat A, B, C-nya. Makanya tadi saya tanya di sini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, A-nya berapa, B berapa? Tetot. 4 kali min 4 ya 4 kali 2.
Nah, D-nya ternyata lebih dari 0. Nah, berarti ini jawabannya, real dan berbeda, gitu loh. Ya, jadi ingat yang pertama itu kita harus tahu dulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Jangan apa, A-nya berapa? Berapa? B-nya berapa? Enggak, kita harus lihat dulu di sini. Ini yang D, A-nya berapa? Hmm. B-nya? 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 -5. Pokoknya betul. C-nya? Nah, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain gak nih? Gak ada. Jam 10 dia mau pergi. Oke. Pas lah ini. Ya, ini berarti besok tinggal besok. Berarti kalau gitu insya Allah. Kenapa belum? Karena di sini kita harus membuat gambar. Tuh, masih ada teori-teorinya, masih ada seperti ini sumbu simetrinya. Kenapa ini penting? Apalagi yang nomor 4 ini penting parah ya. Jadi insya Allah besok lah terakhir. Tapi yang jelas insya Allah ini bab terakhir ya. Nggak ada bab lagi kok. Oke, kita cukupkan. Insya Allah besok ketemu jam 7:30. Setelah itu nanti akan saya buatkan TO-TO yang belum. Nah, baru nanti dikasih waktu tuh 2 minggu sama saya. Enggak 2 minggu sih, seminggu setengah lah untuk mengerjakan. Jadi tolong dikerjakan, nanti saya akan cek hasilnya. Ya, seperti biasa. Ya, insya Allah 15 lah. Ya, insya Allah 5 lah, 15. Ya udah 10 lah, 10 tambah 5 lah jadi 15. Kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Dan doa penutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.